Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Ini video kedua yang ngebahas tentang limit fungsi trigonometri. Bab limit fungsi trigonometri ini adalah bab matematika minat untuk kelas 12. Oke? Nah, karena ini video yang kedua, maka buat yang belum nonton video pertamanya, silahkan tonton dulu video pertamanya. Di situ dibahas dasar-dasar pada limit fungsi trigonometri. Oke, ini adalah video lanjutannya yang akan ngebahas soal-soal yang lebih sulit nantinya. Nah, di video pertama, kita ngebahas tentang limit fungsi trigonometri ada dua jenisnya. Oke, yang pertama ada namanya limit tentu, terus ada limit tak tentu. Limit tak tentu. Kalau limit tentu ini bisa langsung selesai kalau seandainya x-nya kita substitusikan. Oke? Jadi limit tentu adalah limit yang nilainya bisa langsung diperoleh. Nilainya langsung diperoleh. Cukup dengan substitusi nilai x. Substitusi nilai x. Ini yang kita sebut sebagai limit tentu. Contoh, misalnya gini. Kita punya limit x menuju 0. Lalu kemudian ada 1 tambah sin 2x dibagi sama cos 2x. 3 cos 2x misalkan. Kalau x-nya langsung kita masukkan ke dalam, maka kita akan dapat 1 tambah, ini kan katanya x menuju 0. Berarti x-nya boleh kita ganti dengan angka 0. Sin 2 kali 0, 0. Per 3 kali cos 2 kali 0, 0 juga. Nah, jangan lupa, berapa nilai sin 0? Sin 0 itu sama dengan 0. Sehingga di atas jadi 1 tambah 0, di bawahnya 3 kali cos 0. Ingat trigonometri, cos 0 itu nilainya adalah 1. Bagi yang lupa, coba lihat buka lagi catatan kelas 10-nya. Ataupun kelas 11. Kelas 10 belajar trigonometri, kelas 11 juga belajar trigonometri. Lihat tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Cos 0 bernilai 1, sehingga 3 kali 1 dapat 3. Jadi jawabannya sepertiga. Kita bisa langsung dapat hasilnya cukup dengan cara substitusi nilai x. Nah, kalau limit tak tentu, yang disebut limit tak tentu adalah limit yang nilainya jika x-nya langsung disubstitusikan, jika x-nya langsung disubstitusikan, maka kita akan diperoleh bentuk tak tentu. Di matematika ada beberapa bentuk yang disebut sebagai bentuk tak tentu. Yang mana aja? 0 per 0 misalkan. Berapa hasil 0 per 0? Tak tentu. Oke? Bisa tak hingga per tak hingga. Atau bisa juga tak hingga kurangi sama tak hingga. Ini yang kita sebut dengan limit tak tentu. Kalau x-nya langsung disubstitusikan, maka diperoleh bentuk tak tentu. Ini tak tentu. Contohnya misalnya gini. Limit x menuju 0. Lalu kemudian 2x sin 3x yang dibagi sama 1 kurang cos 2x. Coba, kalau kita masukkan nilai x-nya 0, maka jadinya di atas ini 2 kali 0, 0. Sin 3 kali 0, sin 0. Dibagi 1 kurang cos 0. Oke? Berapa nilai sin 0? 0. Dikali 0? 0. Di bawahnya 1 kurang cos 0. Cos 0 itu nilainya adalah 1. Berarti 1 kurang 1 di bawah. Jadinya 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini kita sebut dengan bentuk tak tentu. Dan kita nggak boleh ngejawabnya 0 per 0 kayak gini. Oke? Nah, ada caranya buat menyelesaikan untuk menentukan berapa hasil dari fungsi limit tak tentu ini. Nah, dasarnya, ini yang udah kita bahas pada video pertama. Yang pertama, kalau kita punya limit x menuju 0 dari sin ax per bx, maka ini hasilnya sama aja dengan a per b. Oke? Kenapa? Karena x menuju 0, kalau x menuju 0, sin x sama x itu hampir sama nilainya. Jadi sin ax per bx itu sama aja dengan a per b untuk limit x menuju 0. Dan ini juga berlaku untuk tangen. Kalau kita punya limit x menuju 0, tangen ax per bx, maka itu hasilnya juga a per b. Begitu juga dengan sin yang dibagi sama tangen. Kalau kita punya limit x menuju 0, sin ax per tangen bx, maka ini hasilnya adalah a per b. Atau secara sederhananya,
Kita bisa simpulkan, nilai sin AX kalau X-nya menuju 0, maka itu sama aja dengan AX saja. Sehingga AX bagi BX hasilnya A per B. Nilai tangen AX per BX, tangen AX kalau X-nya menuju 0, maka sama aja dengan AX saja. Jadi AX per BX, A per B. Begitu juga dengan ini. Ketika X-nya menuju 0, maka sin AX per tangen BX itu sama aja dengan AX per BX. Kalau X-nya dicoret, jadinya A per B. Oke? Contoh-contoh dasarnya udah kita bahas pada video pertama. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah gimana caranya kalau seandainya kita ngebahas soal yang ada cos-nya kayak gini. Sifat ini hanya berlaku untuk sin. Untuk cos, ini nggak berlaku. Oke? Hanya untuk berlaku untuk sin sama tangen. Untuk cos ini nggak berlaku. Terus gimana seandainya kalau kita mau cos? Mau menyelesaikan soal yang pakai cos. Ini kita geser ke bawah dulu. Oke. Gimana kalau seandainya yang pakai cos? Nah, kalau dia ada cos, maka kita harus ubah cosnya. Untuk persamaan yang ada cosnya, yang ada cos AX-nya. Maka, cos itu kita bagi dua. Ada cos yang menjadi penyebab nilai 0. Jadi, cos itu kita bagi dua. Ada cos yang penyebab nilai 0. Cos, kita mulai yang bukan penyebab nilai 0 dulu aja. Yang bukan penyebab 0, penyebab nilai 0. Terus ada cos yang menjadi penyebab nilai 0. Cos AX yang menjadi penyebab nilai 0. Nah, kalau cosnya bukan penyebab nilai 0, maka tak perlu diubah. Si cosnya itu nggak perlu diubah, biarkan saja di sana. Apa contohnya? Misalnya gini, contoh. Kita punya limit X menuju 0. Lalu ada misalkan tangen 2X dikurang 2 sin X cos X dibagi sama sin 3X. Nah, misalnya gini. Coba, kalau kita masukkan 0-nya ke dalam, tangen 0, 0. Dikurangi sama 2 kali sin 0. Sin 0 berapa? 0. Cos 0, 1. Oke? Sehingga nanti jadinya 0 kurang 0. Oke? Nah, yang menjadi penyebab pembilang ini menjadi 0 bukan cosnya. Karena cos X, kalau kita masukkan X-nya 0, cos 0 kan 1 kan? 1 kali 2 sin X sama aja dengan 2 sin X. Jadi cosnya nggak berpengaruh apa-apa. Maka cos ini nggak perlu diapa-apain. Biarkan aja cosnya di sana. Oke? Beda dengan cos yang menjadi penyebab nilai 0. Contoh, misalkan cos yang menjadi penyebab nilai 0. Limit X menuju 0, 1 kurang cos 2X dibagi sama X sin 3X misalkan. Coba, kalau kita masukkan nilai X-nya 0. 1 kurang cos 0 dibagi sama 0 kali sin 3 kali 0 sin 0. Perhatikan cos yang di atas. Berapa nilai cos 0? 1. 1 kurang 1 jadi 0 yang di atas. Kalau cosnya ini nggak ada, maka yang di atas ini jadi 1 saja. Kalau nggak ada cosnya, maka pembilang ini cuma 1 angkanya. Oke? Sementara gara-gara ada cos di sini, gara-gara ada cos 0, maka pembilangnya menjadi 1 kurang 1. Jadi 0 dia. Maka cos ini kita sebut sebagai cos penyebab nilai 0. Dan cosnya perlu diubah. Kalau ini nggak perlu diubah. Ini biarin aja cosnya di sana. Maka ini nanti bisa kita tulis limit X menuju 0, tangen 2X per sin 3X, karena penyebutnya cuma ada 1, jadi boleh dipisah. 2 sin X cos X dibagi sama sin 3X. Cos X-nya biarkan aja. Nah, kalau kita masukkan nilai 0, karena limit X menuju 0, tangen 2X per sin 3X. Sesuai dengan sifat tadi, maka ini jawabannya adalah 2 per 3. Dikurang 2 sin X per sin 3X. Maka ini jawabannya adalah 2 kali sepertiga. 2 kali sin X bagi sin 3X, kan sinnya coret. Sin boleh dicoret ya. Sifat yang tadi, limit X menuju 0, sin AX per BX, atau sin BX, sin ini boleh kita coret, sehingga jadinya A per B saja. Sama ini kayak gini juga, sinnya coret aja sinnya,
Dicoret aja tangennya. Tangen sama sin, kalau di dalamnya 0, maka boleh kita coret. Sehingga ini tinggal 2 per 3, ini tinggal 2 kali 1 per 3, sinnya udah dicoret, tinggal X bagi 3X, 1 per 3, dikali cos X. Berapa nilai X? 0, berarti cos 0. Jadi berapa? 2 per 3 kurang 2 per 3. Cos 0 itu 1 kan? Kali 1. 2 per 3 kali 1, 2 per 3. 2 per 3 kurang 2 per 3, 0. Maka jawaban ini 0. Nah, gimana dengan ini? Ketika cos-nya menjadi penyebab nilai 0, maka ada beberapa rumus yang harus kita gunakan untuk mengubah nilai cos. Rumus yang biasa kita gunakan untuk mengubah nilai cos. Yang pertama, ingat rumus cos 2x. Oke? Cos 2x itu rumusnya adalah 1 kurang 2 sin kuadrat x. Oke? Cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Kalau ini kita balik, maka nanti dapatnya ya kita bisa ubah itu. Cos 2x bisa kita ubah di 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, kalau ini kita sedikit ubah, maka kita bisa ubah jadi cos ax itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah ax. Kenapa kayak gini? Ini 2x, di sini 1x. Kalau ini 4x, maka di sini jadi 2x. Kalau ini ax, maka ini jadi setengahnya. Nah, ini rumus pertama yang kita pakai untuk menyederhanakan cos. Oke? Ini kita kotakin dulu. Nih. Rumus yang kedua yang bisa kita gunakan. Rumus kedua yang bisa kita gunakan untuk cos. Kita ambil dari rumus identitas. Sin kuadrat x ditambah sin kuadrat ax kayak kita tulis ya. Ditambah cos kuadrat ax itu nilainya sama dengan 1. Sehingga kalau kita punya cos kuadrat ax, maka itu bisa kita ubah jadi 1 kurang sin kuadrat ax. Oke? Ini rumus yang kedua yang bisa kita pakai. Mana warna merah? Nih. Ini rumus kedua yang bisa kita pakai. Oke? Dan ini rumus yang paling sering. Oke? Cos ax 1 kurang 2 sin kuadrat setengah ax, cos kuadrat ax 1 kurang sin kuadrat ax. Kapan kita ubah cosnya jadi kayak gini? Kalau cosnya adalah penyebab nilai 0. Gara-gara ada cos di sana, maka jadi 0 dia, pembilang atau penyebutnya. Oke? Dan biasanya apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia diikuti oleh tanda min. Di depannya ada tanda min atau di belakangnya ada tanda min. Oke? Ciri-cirinya adalah di samping cos ada tanda min. Di samping cos ada min. Oke? Bisa di samping itu sebelumnya, bisa di samping itu setelahnya. Atau kalau mau dicek lebih detail, gara-gara cos di sini, maka pembilang ini jadi 0. 1 kurang cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi 1 kurang 1. Jadi 0 di atasnya. Maka cos ini kita sebut dengan penyebab nilai 0. Oke? Kita lihat contoh soalnya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Nih, kita ubah dulu penanya jadi warna hitam. Oke. Limit 3 sin kuadrat x dikurang x kuadrat cos kuadrat x dibagi sama x tangen x sama dengan berapa? Ini soal SBMPTN 2013. Coba perhatikan. Apakah cosnya menjadi penyebab nilai 0 atau tidak? Kalau 0-nya kita masukkan ke dalam, jadi berapa? Cos kuadrat 0. Cos 0 yang dikuadratkan. Cos 0 berapa? 1. 1 kuadrat 1. 1 kali x kuadrat, x kuadrat. Gak ada cos di sini, maka ini jadi x kuadrat. Gara-gara ada cos kuadrat di sini, ini tetap x kuadrat. Berarti cos ini bukan penyebab nilai 0. Oke? Coba ulang lagi ya. Kalau masukkan x-nya 0, jadi cos 0 yang dikuadratkan. Cos 0 itu berapa? 1 kuadrat. 1 hasilnya. X kuadrat dikali 1 tetap x kuadrat. Oke? Nggak ada cosnya di sini, ini tertulis x kuadrat. Ada cos kuadrat x dan kita masukkan 0, dia tetap nilainya adalah x kuadrat. Gara-gara cos 0 itu 1. 1 kali x kuadrat juga. Berarti cos di sini tak berpengaruh apa-apa. Tak berpengaruh apa-apa.
maka cosnya biarkan saja. Terus gimana cara kita ngejawabnya? Standarnya kayak gini, limit x menuju 0, kita pisahkan dulu 3 sin kuadrat x per x tangen x. Karena dia punya satu penyebutnya kita pisahkan. Dikurang x kuadrat cos kuadrat x dibagi sama x tangen x. Cosnya ingat, biarkan aja. Nah, bentuk yang kayak gini udah pernah kita bahas pada video yang pertama. Limit x menuju 0. 3 sin kuadrat itu bisa kita tulis sebagai sin x kali sin x dibagi x tangen x. Oke? Dikurang x kuadrat berarti x dikali cos kuadrat x dibagi x tangen x. Oke? Nah, ingat sin kalau dalamnya 0, sin itu hilang, tinggal x-nya saja. Sinnya hilang, tinggal x-nya saja. Tangennya hilang, tinggal x-nya saja. Tangennya hilang, tinggal x-nya saja. Sehingga nanti jadinya 3 kali x per x 1. X per x 1 juga. Dikurang x per x 1 dikali x per x 1. Tinggal terakhir cos kuadrat x. Cos kuadrat 0. 3 kali 1, 3 kali 1, 3. 1 kali 1, 1. Kali cos kuadrat 0. Berapa cos 0? 1 juga. Berarti 3 kurang 1. Maka jawabannya 2. Jadi A. Oke? Lanjut. Soal nomor 2. 4x tambah 3x cos 2x per sin x cos x. Sama kayak tadi. Cosnya ngaruh nggak? X-nya kan 0. Cos 0, 1. 1 kali 3x, tetap 3x. Jadi ngaruh? Nggak ngaruh sama sekali. Berarti, ya ini sama kayak tadi. 4x per sin x kali cos x. Oke? Penyebutnya cuma ada satu suku, ditambah 3x kali cos 2x dibagi sin x kali cos x. Cosnya perlu diubah? Nggak perlu diapa-apain. Oke? Sin kalau dalamnya 0, karena ini limit x menuju 0, berarti x ini kita ganti sama 0. Sin kalau dalamnya 0, sin ini coret aja. 4x dibagi x, 4 kali 1 per cos x, 1 per cos 0. Ditambah, ini juga coret, 3x bagi x, 3 kali cos 2 kali 0, cos 0 per cos 0. Berapa nilai cos 0? 1, berarti 4 kali 1. 3 cos 0 1, cos 0 di bawah juga 1. 4 tambah 3. Maka jawabannya adalah 7. Ini SBMPTN 2017. Gampang kan? Oke, asal kita tahu cos ini apakah cos penyebab nilai 0 atau tidak. Lanjut, soal nomor 3. Nah, gimana dengan cos ini? 1 kurang cos 2x dibagi 2x sin 2x. Kalau 0-nya kita masukkan, cos 0 berapa? 1 kurang cos 0 per 2 kali 0 sin 0. Cos 0 itu berapa? 1 kurang 1 per 0. 1 kurang 1, 0. Kenapa yang di atas jadi 0? Gara-gara ada cosnya. Kalau cosnya nggak ada, makanya di atas itu tinggal 1. 1 aja yang ada. Gara-gara ada cosnya, cos 0 bernilai 1, di atasnya jadi 1 kurang 1. Berapa 1 kurang 1? 0. Maka cos ini kita sebut sebagai cos penyebab nilai 0. Oke? Nah, cos penyebab nilai 0 harus kita apa kan? Harus kita ubah. Tadi, ingat lagi rumus apa yang kita pakai? Yang pertama, kita bisa pakai cos AX sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A per 2X. Oke? Kalau cos kuadrat AX itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat AX. Ini rumus standar yang sering kita pakai. Oke? Selain rumus-rumus lainnya yang nanti kita bisa temukan pada materi trigonometri kelas 11. Nah, gara-gara ini cos ini penyebab nilai 0, maka kita ubah limit x menuju 0. Pilih aja di antara dua ini. Ini cos 2x. Kalau cos 2x pakai rumus yang atas atau yang bawah? Yang bawah ada kuadratnya, yang di atas nggak ada kuadratnya. Berarti cos 2x sesuai dengan persamaannya bisa kita ubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat x. Ingat, ini A, ininya A. Untuk cos A, untuk cos kuadrat nggak berubah. Di sini AX, sini juga AX. Tapi untuk cos AX, ini AX, di sininya A per 2X. Jadi kalau di sini 2X, di sini setengahnya X.
Kalau dia cos 6x misalkan. Cos 6x berarti bisa kita ubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat 3x. Polanya selalu kayak gitu. Pokoknya di sini selalu setengahnya. Jadi ini akan jadi 1 kurang cos 2x. Kita ubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat x. Dibagi 2x sin 2x. Oke. Limit x menuju 0. 1 kurang 1. Habis. Min ketemu min jadi plus. Jadi di atasnya 2 sin kuadrat x. Sin kuadrat x sama aja dengan sin x kali sin x. Langsung kita pecah. Setiap ada kuadrat, langsung aja pecah. Jadi kalau sin kuadrat, sin kali sin. 2x, sin 2x. Nah, karena ini udah tinggal sin saja, sinnya boleh kita coret. Sin ini coret, sin ini coret. Karena dalamnya 0. Selama dalamnya 0, sinnya boleh dicoret. Tangen juga sama kayak gitu. 2 kali x bagi 2x, seper 2. X bagi 2x, seper 2. 2-nya coret, jadi tinggal seper 2 saja. Maka jawabannya adalah D. Sip. Lanjut. Mana dia? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Limit x tangen 3x per cos 6x kurang 1. Ingat, ciri-ciri cos menjadi penyebab nilai 0 ada kurang di sebelahnya, setelahnya atau sebelumnya. Ini cosnya ada kurangnya, oke? Berarti kita ubah. Cos 6x bisa kita ubah jadi 1. Ingat tadi rumusnya, kita ingatkan lagi. Cos ax 1 kurang 2 sin kuadrat a per 2x atau setengahnya ax. Berarti cos 6x 1 kurang 2 sin kuadrat 3x. Oke? Berarti ini akan jadi limit x menuju 0, x tangen 3x yang dibagi sama cos 6x itu adalah 1 kurang 2 sin kuadrat 3x. Ini rumus dari cos 6x. Ada kurang satunya di belakang, kurang 1. Kita buka kurungnya, limit x menuju 0. X tangen 3x yang dibagi sama 1 kurang 1, habis. Maka tinggal berapa? Min 2 sin kuadrat 3x. Seperti yang tadi udah Kak bilang, sin kuadrat ubah jadi sin 3x kali sin 3x. Ini arti dari sin kuadrat 3x. Sin 3x kali sin 3x. Sehingga jadinya 1 bagi min 2, min seper 2. X dibagi sama yang x. Sinnya ingat coret. Sinnya coret. Tangannya coret. X bagi 3x. Sepertiga. 3x bagi 3x. 1. Oke. Min setengah kali sepertiga, min seperenam. Maka jawabannya adalah C. Ini SBMPTN 2013. Sip. Lanjut. Soal nomor 5. Oke. Ini kok nggak hilang? Limit cos kuadrat 4x kurang 1 per x tangen 2x. Lihat cosnya ada cos kuadrat, setelahnya ada kurang. Maka cosnya ini penyebab nilai 0. Oke? Kalau cos AX tadi diubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat A per 2X. Oke? Kalau dia cos kuadrat AX, maka diubah jadi 1 kurang sin kuadrat AX. Oke? Lihat bedanya. Nih, ini kalau cos AX ada 2 depannya, ini jadi A per 2. Kalau cos kuadrat AX nggak pakai 2 dan A-nya nggak perlu dibagi 2. Ini dapatnya dari rumus identitas yang di bawah ini. Jadi kalau cos kuadrat 4x bisa kita ubah jadi limit x menuju 0 1 kurang sin kuadrat 4x. Oke? Kurang 1 dibagi x tangen 2x. Jadinya sama dengan limit x menuju 0 1 kurang 1. Habis. Maka tinggal min sin kuadrat 4x. Min sin kuadrat 4x berarti min sin 4x dikali sin 4x. Lalu kita bagi dengan x tangen 2x. Oke? Ini bagi nih. Jadi berapa? Min 4. Ingat, sinnya coret aja. Nih sin sama tangennya coret aja. 4x bagi 2x, 4 per 2 atau 2. Oke? Jadi berapa? Min 4 kali 2, min 8. Ini gak ada pilihan jawabannya. Nih kayak Kak salah tulis soal nih. Oke? Ubah aja nih.
Maka jawabannya adalah E. Oke? Sip, lanjut. Soal nomor 5. Soal nomor 6 sekarang. Limit X akar X tambah 4 kurang 2 dibagi 1 kurang cos X. Limit X menuju 0. Oke, sekarang lihat. Yang di atas kita punya X dalam kurung akar X tambah 4 kurang 2. X dalam kurung akar X tambah 4 kurang 2 dibagi 1 kurang cos X. Nah, cos X-nya, ingat, karena cos-nya ada min di depannya, maka cos ini menjadi penyebab nilai 0. Cos AX itu jadi 1 kurang 2 sin kuadrat A per 2X. Oke, ingat kan rumusnya yang tadi? Kalau cos X saja, karena AX-nya berarti 1X, maka dia akan jadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X. Pokoknya di sini setengahnya dari yang sana. Jadi ini akan jadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X. Kalau kita buka kurungnya, 1 kurang 1 habis. Min ketemu min jadi plus. Oke? Limit X menuju 0, X dalam kurung akar X tambah 4 kurang 2 dibagi 1 kurang 1 habis. Min ketemu min jadi plus 2 sin kuadrat setengah X. Sin setengah X kali sin setengah X. Ini arti dari sin kuadrat. Nah sekarang, coba. X ini bisa dibagi sama X yang ini. Tapi X yang ini gak bisa dibagi sama X yang ini. Oke? Maka, ingat waktu belajar limit fungsi aljabar, kita pernah belajar. Ketika ada akar, maka untuk menyelesaikan limit yang ada akarnya, dan akar ini bernilai 0 nanti, X tambah 4, 0 tambah 4 jadi akar 4. Akar 4 itu 2. 2 kurang 2, 0. Maka ini juga jadi penyebab nilai 0. Dan ini harus hilang. Cara menghilangkannya, kali sama akar sekawan. Akar X tambah 4 tambah 2 per akar X tambah 4 tambah 2. Oke? Sehingga nanti akan menjadi limit X menuju 0, X dikali ini kali ini. X tambah 4 dikali X tambah 4 jadi berapa? Akar X tambah 4 kali akar X tambah 4. Ya, X tambah 4. Oke? Min 2 kali plus 2. Jadi min 4. Dibagi, kalau yang di bawah, 2 kali sin setengah X kali sin setengah X dikali akar X tambah 4 ditambah 2. Ini tetap ada. Kalau yang ini, udah kita kalikan sama akar sekawannya. Nah, sekarang coba lihat. 4 kurang 4-nya habis. Maka tinggal limit X menuju 0. X dikali sama X. Oke? 2 kali sin setengah X dikali sin setengah X. Masih ada di belakangnya akar X tambah 4 ditambah 2. Nah, sekarang baru kita masukkan nilai 0-nya. Tapi sebelumnya ini coret dulu. Oke? X dibagi setengah X. X-nya coret. 1 bagi setengah jadi berapa? 2. Ini ada 1/2 dulu ya. 1/2. Yang ini nih. 2 yang ini jadi 1/2. X dibagi setengah X 2. X dibagi setengah X 2. Oke, X-nya coret jadi 1 bagi setengah hasilnya 2. Dikali 1 per yang akar ini nih. X-nya 0, 0 tambah 4 akar 4. Akar 4 berapa? 2. Tambah 2 jadi 4. Oke, 2 kali 2-nya coret, hilang sama 4-nya. Maka tinggal setengah saja jawabannya. Setengah. Maka jawabannya adalah B. Oke? Lanjut, soal nomor 7. Limit X menuju 0, sin kuadrat X dikurang cos X ditambah 1 sama dengan berapa? Per X tangen X sama dengan berapa? Ini cosnya ada minnya di depan? Ada. Oke? Perlu diubah? Ya, perlu diubah. Langsung aja ya, kita nggak perlu tulis rumusnya lagi. Sin kuadrat X berarti sin X dikali sin X. Dikurang cos X bisa kita ubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X. Oke? Ditambah 1 dibagi X tangen X. Nah, sekarang coba.
Kalau kita buka kurungnya, sin X kali sin X. Min 1 tambah 1, habis. Min ketemu min, jadi plus 2. Sin kuadrat setengah X berarti sin setengah X kali sin setengah X. Oke? Per X tangen X. Karena ini pernya besar, berarti masing-masing boleh kita bagi dengan X tangen X. Ini juga dibagi X tangen X. Nah, sekarang tinggal dibagi. Sin X bagi X, 1. Kan sinnya coret. Sin X bagi tangen X, 1. Tambah, ada 2 di depan. Sin setengah X dibagi X. X-nya coret, tinggal setengah. Sin setengah X bagi tangen X, X-nya coret, tinggal setengah juga. Ini coret, 2-nya. 1 kali 1, 1. Ditambah 1/2. Berapa 1 tambah 1/2? 1/2 atau 3/2. Maka jawabannya adalah A. Oke? Lanjut. Limit X menuju 0. Akar dari X tangen X dibagi sama sin kuadrat X kurang cos 2X tambah 1. Sama dengan berapa? Nah, ini meskipun ada akarnya, akar ini biarin aja. Oke? Limit X menuju 0. Akar dari X tangen X dibagi sin kuadrat X dikurang. Nah, ini karena cosnya ada min di depannya, maka cos ini kita ubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat. Karena ini 2X, maka di sini jadinya X. Oke? Ditambah 1. Limit X menuju 0. Akar X tangen X yang kita bagi dengan sin kuadrat X, sin X kali sin X. Oke, sin kuadrat X. Min 1 tambah 1. Habis. Min ketemu min, tambah 2 sin kuadrat X. 2 sin X kali sin X. Oke. Karena ini kebetulan sama-sama sin X. Sin X kali sin X ditambah 2 sin X kali sin X. Atau sin kuadrat X ditambah 2 buah sin kuadrat X. Maka dia akan menjadi X tangen X yang dibagi sama 3 sin X kali sin X. Oke? 1 buah sin X ditambah 2 buah sin X. Sehingga nanti jadinya 3 buah sin X. Oke? Nah, sekarang baru kita masukkan nilainya. Sinnya boleh kita coret. X bagi X, habis. X bagi X, habis. Maka tinggal akar 1/3. Berapa akar 1/3? 1 per akar 3. Yang kalau dirasionalkan, dia akan menjadi 1/3 akar 3. Kan kalau mau rasional, kita kali akar 3 per akar 3 kan? Maka jadinya akar 3/3 atau 1/3 akar 3. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut. 2 soal lagi. Limit X menuju 0. X kuadrat akar 4 kurang X dibagi sama cos X kurang cos 3X. Oke, cosnya ada kurangnya. Gara-gara cos X kurang cos 3X, jadinya cos 0 1 kurang cos 0 juga 1. 1 kurang 1, 0 di bawah jadinya. Yang atasnya X kuadrat berarti juga 0. Oke? X kuadrat akar 4 kurang X. Limit X menuju 0. Kita pakai rumus yang tadi lagi. Cos AX sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah AX atau A/2X. Berarti kalau cos X nanti menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X. Oke, dikurang cos 3X, maka akan jadi 1 kurang 2 sin kuadrat 3/2X. Kita buka kurungnya. Limit X menuju 0. X kuadrat akar 4 kurang X dibagi dengan 1 kurang 1 base. Min 2 sin kuadrat setengah X. Min ketemu min. Tambah 2 sin kuadrat 3/2X. Oke? Nah, gimana caranya? Karena penyebutnya ada 2 suku, maka kita nggak boleh pisahkan. Oke? Yang bisa kita lakukan, kita kali sama 1/X kuadrat per 1/X kuadrat. Setiap pecahan kita bisa kali dengan angka 1 yang mungkin 5/5, 3/3, oke? Setiap pecahan boleh kita kali dengan bilangan yang
pecahan juga yang pembilang dan penyebutnya sama, karena ini nilainya 1. Sehingga nanti jadinya limit x menuju 0, ketika ini dibagi sama x kuadrat, maka hasilnya adalah tinggal akar 4 kurang x. Oke, x kuadratnya dikali 1/x kuadrat, habis x kuadratnya. Jadi bawah, min 2 sin setengah x dikali sin setengah x. Karena dikali dengan 1/x kuadrat, berarti dibagi sama x kuadrat, atau dibagi x kali x. Oke, ditambah, yang ini juga sama. 2 sin kuadrat 3/2x, sama aja dengan 2 sin 3/2x kali sin 3/2x. Karena dikali sama 1/x kuadrat, berarti samanya dengan dibagi x kuadrat, x kali x. Nah, sekarang kayak biasa, 4 kurang 0. Yang di atas nggak perlu kita apa-apakan, karena nggak 0 nilainya. Akar 4 kurang 0. Yang di bawah, min 2. Sin setengah x dibagi x, setengah. Sin setengah x dibagi x, setengah. Oke, ditambah 2 kali sin 3/2x bagi x, 3/2 kali sin 3/2x bagi x juga 3/2. 2 ini kita coret dulu, 2 ini kita coret dulu. Maka jadinya akar 4 kurang 0, 2 per min setengah tambah 3/2. Berapa 3/2 dikurang setengah? 1. Oke, 2/2 hasilnya kan? 2 dibagi 2/2. 2/2 itu 1. 2 bagi 1 maka hasilnya adalah 2. Oke? Lanjut, soal nomor 10. Limit A menuju 0. Nah, ini bentuknya agak sedikit berbeda. 1/A sin pangkat 3 2A dibagi cos 2A ditambah sin 2A kali cos 2A. Kak lupa ini soal dapat dari mana. Entah soal SIMAK UI atau soal UM-UGM. Oke? 1/A ini biarin aja dulu. Nah, samakan penyebutnya. Sin pangkat 3 2A sama-sama cos 2A. Kenapa harus samakan penyebut? Karena kita menyebelahkan pecahan. Oke? Kalau ini kita jadikan per cos 2A, berarti kita kalikan ini sama ini. Sin 2A dikali cos 2A kali cos 2A. Cos kuadrat 2A. Oke? Nah, sekarang coba lihat. Limit A menuju 0, 1/A. Ini ada sin pangkat 3 2A. Ini ada sin 2A. Berarti sin 2A-nya boleh kita keluarkan. Sehingga tinggal sin kuadrat 2A ditambah cos kuadrat 2A. Sin 2A-nya keluar, maka tinggal cos kuadrat 2A per cos 2A. Oke? Nah, sekarang limit A menuju 0, ini kita taruh pas di bawahnya ya. Sin 2A per A. Terus yang ini, sin kuadrat 2A tambah cos kuadrat 2A. Setiap kita punya sin kuadrat x tambah cos kuadrat x, x-nya itu bisa berapapun, yang penting sama kiri sama kanan. Hasilnya adalah 1. Jadi sin kuadrat 2A tambah cos kuadrat 2A itu sama dengan 1 per cos 2A. Sekarang, karena A-nya menuju 0, sin ini boleh kita coret. 2A bagi A, 2. 1 per cos 2A. A-nya berapa? 0, sehingga cos 0. Berapa cos 0? 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita cukupkan. Kita lanjutkan bahas soal-soal lainnya, terutama untuk bentuk soal yang harus pakai rumus lain selain 2 rumus yang tadi kita bahas. Oke? Dan untuk yang x-nya nggak menuju 0, x-nya menuju pi/3, menuju pi/4 atau angka lainnya. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.